Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Wanita Pezina. Cerita ini ditulis oleh Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih and so get ready to be haunted. Saat Neneng tengah bergumul dengan Marjuki, mereka tak sadar jika ada seseorang warga yang mengintip kelakuan bejat mereka melalui celah-celah bambu rumahnya. Sesaat air liur pemuda itu menetes menyaksikan adegan panas yang tengah mereka lakukan. Kerasak. Tanpa sengaja, kakinya telah menginjak sebuah botol bekas minuman. Neneng dan Marjuki yang kala itu tengah asik bercumbu menoleh ke arah suara tersebut. Lelaki berbadan kekar itu langsung memakai sarungnya. Begitupun Neneng. Wanita itu kembali mengambil kain berbentuk kemben yang kemudian dililitkan di tubuhnya. Merasa ketakutan, pemuda itu langsung berlari sambil berteriak. "Mereka berbuat mesum! Mereka berbuat mesum!" teriaknya, mengundang semua warga di kampung itu untuk membukakan pintu dan melihat ke arah sumber suara tersebut. Napas pemuda itu tersenggal. Ia pun berhenti tepat di depan rumah Kiai Abdul Salam. Sedangkan seluruh warga, sebagian sudah mulai berdatangan dan menggerumuninya. Lalu disusul warga lain. "Ngomong oleh, apa maksudmu mau? Bicaralah nak, apa maksudmu?" Ujar seorang ibu-ibu yang diduga adalah istri dari Marjuki. "Itu mak, nang kono lo. Itu bu, di sana." Jemari tangannya menuju ke arah rumah bambu yang terletak paling ujung. "Loh, kui kan rumah Neneng? Loh, itu kan rumahnya Neneng." Ibu itu tampak terkejut. Begitupun para warga lainnya. Lek Marjuki mak, dengan Neneng lagi ungkapnya dengan napas yang masih ngos-ngosan. "Anu apa? Kowe iki lek ngomong sing jelas ora iso to? Anu apa? Kamu ini yang jelas kalau ngomong, bisa enggak?" Ujar ibu itu dengan nada sedikit emosi. Tarmin berjongkok. Kepalanya menggeleng ke kanan dan kiri. Ia masih berusaha untuk mengatur napasnya. "Kae neng kono. Itu di sana." Terus saja dirinya mengulang kata itu tanpa logat yang jelas arah bicaranya itu kemana. "Wes layu, ayo dideleng dhewe bae." "Sudahlah mbak, ayo dilihat sendiri aja," ajak salah seorang tetangganya. "Ya wes, ayo, sampai kowe ngarang cerita meneh, tak citak gundulmu ya le." "Ya sudah, ayo, sampai kamu ngarang cerita lagi, ku pukul kepalamu nanti," papar Ponira kepada Tarmin. Dua orang tersebut beserta warga yang lain memutuskan untuk menggerebek sendiri rumah yang ada di ujung perkampungan itu. Sedangkan pemuda yang menyebarkan berita itu nampak tidak turut serta. Dirinya masih merasa deg-degan dengan apa yang dilihatnya tadi. Ia melangkah menuju emperan rumah Kiai Abdul Salam dan duduk di sana sambil menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Krek, krek. Suara deretan pintu yang terbuat dari bambu itu setelah dibuka. "Piye Kang? Ana sapa ning jaba?" "Bagaimana Kang? Ada siapa di luar?" tanya nenek yang masih berada di dalam rumah. Marjuki menggeleng, lalu menutup pintu itu kembali. "Ora ana sapa-sapa. Ayo kita lanjutkan lagi." "Tidak ada siapa-siapa. Ayo lanjutkan lagi." Lelaki itu menggigit bibirnya sembari matanya menatap dua buah dada Neneng yang terlihat menyembul. "Sek to Kang, aku iki kewedian kok malah." "Sebentar mas, aku ini ketakutan, kamu kok malah." Neneng menampik tangan Marjuki.
dikala lelaki itu kembali menggerayangi tubuh semoknya. Neng, Neneng, ayo metu sendok. Neng, Neneng, ayo keluarlah dulu. Dua orang itu kaget setelah mendengar teriakan wanita dari luar rumahnya. Loh, kan? Piye kandaku? Kuwilak suarane bojomu, Kang. Tuh, kan? Sudah kuduga itu kan suara istrimu, Mas. Ucap Neneng yang sudah terlihat khawatir jika olahnya dipergoki warga sekitar. Terus aku kudu piye ki? Terus aku harus bagaimana? Terlihat Marjuki mulai ketakutan. Wis kono ndelok neng setong. Ben aku sing nemoni wong-wong nang ngarep. Sudah sana, sembunyilah di dalam kamar. Biar aku yang menghadapi orang-orang di depan. Perempuan itu langsung mendorong tubuh Marjuki dan memintanya untuk bersembunyi dulu di dalam biliknya sampai situasi benar-benar sudah aman. Setelah itu, ia merapikan rambut dan kembennya terlebih dahulu sebelum membukakan pintu untuk menemui mereka. Iya mbak, aku metu. Iya mbak, aku keluar. Saat pintu rumah dibuka, ia kaget karena rumahnya itu sudah dikepung oleh banyak warga. Mereka nampak menatap sinis ke arahnya. Karena kala itu, Neneng hanya menggunakan selembar kain jarik untuk menyambut mereka. Loh, bar lapo awakmu iki? Loh, habis ngapain kamu? Tanya Ponira sambil berkacak pinggang. Ia semakin curiga dengan penampilan tak senonoh Neneng malam itu. Padahal cuaca malam itu menunjukkan bahwa hawa di kampung mereka cukup dingin. Anu mbak, aku bersiram. Anu mbak, aku habis mandi. Saut Neneng yang mencari alasan. Masa toh? Adus kok wengi temen. Ada sapa barengan karo bojoku? Masa sih? Mandi kok lama banget. Mandi atau habis gituan sama suamiku? Ujarnya yang nampak belum percaya dengan apa yang diucapkan Neneng padanya. Maksudnya apa toh mbak? Aku ora paham loh. Maksudnya apa ya mbak? Aku kok gak paham. Kelit perempuan yang masih berdiri di atas punggung rumahnya itu sambil tetap membenahi kembennya yang nampak melorot. Ya lewe apik meneh, lek awake dhewe langsung mlebu wae. Sapa ngerti ning jero kono pancen ana bojomu? Ya, lebih baik lagi kalau kita langsung masuk saja dalam. Siapa tahu suamimu memang ada di sana. Hasut salah warga itu kepadanya. Ponira mengangguk, tanda mengiyakan ajakan wanita yang di sebelahnya itu. Mereka berdua lantas masuk ke rumah itu tanpa permisi. Sedangkan warga yang lain cukup menunggu di luar, menunggu aba-aba dari dalam sana. Neneng yang nampak panik langsung menyusul dua orang itu ke dalam. Ia nampak sangat ketakutan jika mereka berdua berhasil menemukan Marjuki di dalam kamarnya. Mbak, yuk, iki ngono rumahku lho, mbok yo sing sopan toh. Mbak, ini kan rumahku, tolonglah yang sopan. Dirinya yang mulai gelisah mencoba menghadang dua orang itu yang hendak menerobos masuk ke dalam biliknya. Wes, ayo minggir. Sudah, sana minggir. Seorang ibu yang bersama Ponira menampik tangan Neneng saat tangannya itu berusaha menghadang pintu kamarnya. Kamar berantakan yuk. Wes jelas iki. Mari nganu. Kamarnya berantakan mbak. Sudah jelas ini pasti habis gituan. Hasut Tumini lirih ke telinga tetangganya itu. Ia tak mau melepaskan kesempatan untuk terus menyalakan api di dalam hati Ponira. Alih-alih balas dendam karena dirinya sangat tidak menyukai kehadiran Neneng di kampungnya. Karena kerap sekali memakai pakaian seksi saat keluar rumah, yang membuat para lelaki, termasuk suaminya, menjadi khilaf mata. Orang apa-apa? Mas ayo ngalih. Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Setelah meneliti sudut ruangan itu serta memutari sekeliling rumah, mereka berdua tidak menemukan apapun di sana. Tak ada satupun lelaki yang berada di kamar itu bersamanya, seperti yang dituturkan oleh Tarmin. Saat kaki Turmini akan melangkah keluar, menyusul Ponira yang sudah mendahuluinya, ia melihat satu kaki yang tak sengaja terlihat di balik gorden jendela kamar itu. Karena saking senangnya atau apa, dirinya langsung saja menjabak rambut tetangganya itu. Yuk, kae lo yuk. Enak sing delik nang kono. Mbak, itu ada yang sembunyi di sana. Ungkapnya kegirangan. Aduh, rambutnya uang iki. Aduh, rambut orang ini.
seru Ponira sambil memegangi rambut yang baru saja ditarik oleh Tumini. Mereka lalu saling pandang ke arah satu yang dituju. Dengan wajah memerah, langsung saja satu orang itu dari mereka menguak sosok misterius di balik korden jendela itu. Dan benar saja, suaminya yang bernama Marjuki memang tengah bersembunyi di sana. Hal yang tak terduga lagi, lelaki itu hanya memakai sarung untuk menutupi kejantanannya itu. Anjene kowe iki mata keranjang, kaken pola. Memang kamu ini ya, mata keranjang. Kebanyakan tingkah. Ponira langsung mengempaskan beberapa pukulan ke tubuh Marjuki. Kurangnya aku iki apa toh, Pak? Apa goyanganku iki sik kurang? Kurang apa aku ini, Pak? Apa goyanganku kurang? Aduh, lanjut. Ucapnya dengan nada ketus sambil meliuk-liukan badannya, menunjukkan gaya neneng yang centil saat bergoyang di atas ranjang. Wes, ayo seret aja pesina iki metu. Sudah, ayo seret saja pesina ini keluar. Tumini langsung menarik tangan neneng dan mengajaknya keluar rumah untuk memberikan kesaksian kepada warga setempat. Sedangkan Ponira, dirinya menyusul dari belakang sambil menjawar telinga suaminya. Sorak-sorai warga yang meneriaki mereka saat pasangan mesum itu telah digelandang keluar. Ngene iki kampung kita menjadi tercemar. Dengan seperti ini kampung kita sudah tercemari. Seru seorang lelaki yang berteriak lantang ke arah mereka. Padahal dulunya dirinya juga sangat kepincut dengan pesona kemolekan tubuh neneng. Lalu para pria yang lainnya memilih untuk mundur dan bersembunyi di balik ketiak istrinya masing-masing. Walaupun mata mereka yang jelalatan itu tak bisa dibohongi. Meski tubuhnya bersembunyi, namun netranya tetap menatap tubuh seksi neneng yang hanya berbalutkan kemben. Anjene wedoan gatal. Pantas kowe iki dingenekno. Memang perempuan gatal. Pantasnya kamu ini diginikan ya. Para warga yang lain langsung merapi wajah neneng menggunakan tanah yang sudah dibasahi dengan air. Piye lek rupane wis koyo ngene? Apa ya kabeh sik kepincut karo wong wedokan jalang iki? Hah? Bagaimana jika wajahnya sudah kotor seperti ini? Apa semua masih gila-gila dengan perempuan jalang satu ini? Tumini berteriak lantang. Yang sesungguhnya ucapan itu ditujukan kepada para pria hidung belang yang ada di sana, termasuk juga suaminya. Wes, ayo, langsung diarawai. Atau perlu kita binasakan saja perempuan ini? Sudah, ayo langsung kita arahkan saja. Celetuk Ponira yang masih dalam keadaan emosi karena memergoki suaminya yang selingkuh dengan wanita bernama neneng itu. Tarmin, pemuda yang memberikan informasi tadi tiba-tiba muncul di keramaian itu bersama Ustadz Abdul Salam dan juga Darmoko, suami dari Minul yang pernah tempo lalu dirayu oleh neneng. Namun beda dengan yang lainnya, Darmoko merupakan tipe suami yang sangat setia kepada istrinya. Walaupun pernikahannya dengan Minul tidak berdasarkan cinta, melainkan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Jangan main hakim sendiri, ibu. Ini kan bisa dimusyawarahkan dulu secara baik-baik, ujar Darmoko yang mencoba melerai suasana yang nampak sudah membara di sana. Alah, orang saja kowe Dar, sok-sokan belani sing wis jelas-jelas salah. Apa kowe yo pengen rasane tuh busi pelacur iki? Alah, tidak usah jaim kamu Dar. Sok-sokan membela yang sudah salah. Apa kamu juga ingin mencicipi tubuh si pelacur ini? Sentak Tumini sambil menjendulkan kepala neneng berulang kali. Astagfirullah, bagaimana ini Ustadz? Darmoko hanya mengelus dada, kemudian meminta saran kepada sesepuh desa yang berdiri di sebelahnya itu. Tenang para warga, tolong jangan main hakim sendiri. Wanita ini juga punya perasaan. Beliau memajukan langkahnya beberapa jengkal, mencoba menenangkan hiruk-pikuknya suasana yang sudah kacau. Wes, ayo, harus gatel ya nih. Langsung usir wanita liar iki dari kampung kita. Bagaimana? Sudah yuk, jangan hiraukan yang lain. Langsung saja kita usir wanita liar ini dari kampung kita, teriak Tumini dengan lantang. Setuju, sautan dari warga yang nampak mengiyakan ajakan Tumini. Mereka semua lalu mengarak neneng ke jalanan dan dengan sengaja mendorong tubuh Ustadz Abdul Salam hingga tersungkur. Darmoko yang melihat kejadian itu langsung bergegas untuk menolong beliau. Sungguh keterlaluan memang mereka, ucapnya dengan menggelengkan kepala. Bakar! Bakar! Diusir pun itu masih belum cukup, ucap satu lelaki yang bersembunyi di belakang tubuh istrinya itu. Mendengar teriakan tersebut, Ponira dan Turmini
bergerak cepat mengambil sebuah obor yang sudah disulut dengan api yang membara. "Langsung wae Tum, kesuwen. Langsung saja Tum, kelamaan," ucap Ponira. Dua orang itu saling pandang, kemudian mengangguk, dan tanpa takut langsung melemparkan obor di tangannya itu ke arah Neneng. Alhasil, tubuh wanita berzina itu langsung tersulut oleh panasnya api. "Panas! Kalian semua keji, biadab! Aku mengutuk desa ini. Setiap malam aku akan kubuat kalian semua merasakan apa yang aku rasakan. Arwahku akan terus bergentayangan dan meneror kampung ini." Suara teriakan pilu Neneng yang kemudian menjadi sumpah serapah dan mengutuk seluruh penghuni kampung tersebut yang sudah dengan sengaja menghakimi dirinya. Ucapan yang keluar dari mulut Neneng seakan membuat mereka bergidik ngeri. Lain halnya dengan tindakan yang sudah mereka perbuat pada wanita itu dengan berani. Kini nyali mereka menciut. Namun semua itu telah terlambat. Mereka hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi di depan matanya. Setelah itu, para warga membubarkan diri masing-masing dan meninggalkan tubuh itu yang sudah dilap oleh si jago merah. Tak lama, Darmoko dan Ustadz Abdul Salam datang. Kemudian mereka langsung mengambil air dan menyiramkannya ke arah kobaran api yang ada di depannya itu. Setelah percikan api mati, terlihat tubuh kosong Neneng yang hampir semuanya melepuh. Sayangnya, nyawa Neneng sudah tak bisa diselamatkan, dan wanita itu tewas secara mengenaskan di tangan warga kampung. Darmoko, ia lalu berniat menguburkan jenazah yang hampir menjadi arang itu dengan layak melalui bantuan dari istrinya, Minul. Entah bagaimana nantinya proses memulasarannya, yang penting jasad Neneng bisa langsung dikebumikan. Kematian Neneng yang tak wajar menyebabkan kampung itu seolah menjadi kampung kutukan. Berkali-kali rumah mereka diteror oleh sosok pocong berwajah menyeramkan yang selalu menggedor-gedor pintu rumah mereka. Seolah tiada yang sudi lagi membantu Darmoko untuk memakamkan jasad Neneng dengan layak. Lelaki yang mempunyai postur tubuh ideal itu harus turun tangan sendiri menyelesaikan segala proses penyemayaman. Dengan selebaran jarik sebagai bahan penutup, Minul, istri dari Darmoko, berupaya untuk mengkafaninya setelah selesai memandikan jenazah Neneng. Saat memulai proses itu, banyak sekali terjadi hal janggal yang selalu saja menghalanginya. Seakan-akan alam juga turut ikut andil menolak tubuh gosong melepuh yang sudah menjadi mayat ini untuk dikebumikan. Angin malam itu mendadak kencang, kemudian disusul rintikan air hujan yang kian lama menjadi deras. Di atas langit sana, nampak gemuruh petir saling bersautan memekik pekatnya malam. Burung dan hewan yang semula bertengger di pohon mendadak berterbangan mencari tempat yang teduh. Kain kafan yang membalut tubuh Neneng menjadi basah kuyup. Tak mungkin pula jika mereka mengulangi proses itu dari awal dan menyiapkan satu selebaran kain bersih lagi sebagai ganti. Waktu mereka akan terbuang sia-sia, sedangkan jenazah itu nampak sudah menghipnotis mereka untuk segera menguburkannya ke liang lahat. Aduh, bagaimana ini Ustadz? Cuaca tiba-tiba tidak mendukung begini. Dilanjut atau? Ujar Darmoko yang meminta pendapat kepada sesepuh kampung itu. Agaknya dirinya mulai pasrah dengan situasi yang terjadi pada malam itu. Monggo, dilanjut saja, tidak apa-apa. Ustadz Abdul Salam tetap memberikan perintah agar jasad itu segera mungkin untuk dikebumikan. Suari dari Minu lalu mengangguk dengan bantuan dari istrinya. Perlahan ia menyuruhnya agar menggulingkan jasad itu ke liang lahat yang nantinya tubuhnya itu akan ditangkap oleh dirinya dan juga Pak Ustadz. Namun saat hendak mengangkat kepalanya, tiba-tiba saja seekor kucing garong hitam melompat begitu saja dari arah depannya, melewati Minul dan juga jasad si Neneng. Wanita berkerudung itu pun terkejut. Raut wajah beserta bajunya telah basah kuyup karena guyuran air hujan. Ditambah lagi, kini jantungnya semakin berdegup setelah melihat binatang itu dengan tak sengaja melompatinya. Mas, aku takut. Kandane ibu lak mah itu diloncati kucing. Iku tandane jenazah bakalan urip maneh. Atau bisa jadi arwah akan gentayangan untuk menuntut balas, Mas. Aku takut, Mas. Kata ibu kalau mayatnya diloncati kucing, itu pertanda bahwa jenazahnya akan hidup kembali.
Atau bisa jadi arwahnya akan bergentayangan untuk menuntut balas, papar Minul. Bulu kuduknya semakin meremang setelah mengucapkan kata itu. Sampai niki Dek ngomong apa? Iki munu mitos. Kabeh mau kersane pangeran. Wes ndang ayo, hewan ngono aku lah. Kamu ini Dek ngomong apa? Itu cuma mitos. Semua sudah kehendak yang di atas. Sudah ayolah, bantu aku, tutur Darmoko setelah menjelaskan semuanya kepada istrinya. Betul apa kata suamimu? Lagi pula tidak ada jasad yang bisa hidup kembali. Ustadz Abdul Salam menimpali percakapan di antara mereka. Lewat dini hari, di bawah genangan air hujan yang masih turun membasahi tanah, Ustadz Abdul Salam Darmoko beserta istrinya tetap meneruskan niatnya untuk segera memakamkan jasad Neneng dengan layak. Semoga setelah proses kremasi ini, arwah Neneng bisa tenang di alam sana. Ada firasat buruk yang dirasakan Minul. Semoga tidak menjadi kenyataan. Hasil akhir tinggal menutup tubuh jenazah menggunakan beberapa papan kayu dan juga batu. Tak lupa, Darmoko membuka ikatan tali kain kafan yang ada di leher si mayat. Setelah semua proses selesai, mereka berdua langsung naik ke atas dengan dibantu oleh Minul. Kemudian disusul Darmoko yang mengulurkan tangannya kepada Ustadz Abdul Salam untuk mengangkat tubuhnya keluar dari liang lahat itu. Mereka lalu kembali berlanjut mengambil 2 buah pacul untuk menguruk tubuh jenazah dengan gundukan tanah yang masih basah, yang nantinya akan diratakan pada makam tersebut. Darmoko kemudian mengambil sebongkah batu besar untuk menandai bahwa gundukan tanah itu merupakan makam si Neneng. Karena terbatasnya tenaga dan tak ada warga lainnya yang mau membantu, juga tanpa persiapan apapun, terpaksalah sebagai pengganti Papa Nisan, mereka memutuskan menggantinya dengan meletakkan batu besar di ujung makam tersebut. Wes, ayo mas balik. Besok saat kita ke pasar, kita mampir membeli bunga untuk taburan makam almarhumah. Tidak afdal jika sebuah makam dibiarkan polosan begini saja. Sudah, ayo pulang. Besok saat kita ke pasar, kita mampir membeli bunga untuk ditaburkan di makam almarhumah. Tidak afdal jika sebuah makam dibiarkan polosan begini saja, celutuk Minul kepada suaminya. Darmoko mengangguk. Setelah Ustadz Abdul Salam selesai membacakan doa, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Matur sembah nuwun Pak Ustadz, sudah bersedia membantu saya untuk memakamkan jenazah almarhumah dengan layak, ucap Darmoko sembari sungkem menjabat dan mencium tangan beliau. Tidak apa-apa, namun sayangnya harusnya semua ini tidak terjadi. Jika di kota yang lebih besar, maka kasus seperti ini akan ditindaklanjuti. Tapi ya, mau bagaimana lagi, yang namanya orang kampung kalau sudah ngamuk, demit orang dulit, setan ya ora doyan. Bukan begitu mas? Ujar sesepuh kampung tersebut sambil sesekali menyelipkan satu candaan di dalam kata-katanya itu. Darmoko beserta istrinya pun turut tertawa mendengar ucapan dari beliau. Saat sudah berada di depan rumah Pak Ustadz, pasangan suami istri itu pun kembali berpamitan, karena mereka masih harus melewati rumah-rumah warga yang lain dan harus melewati area persawahan agar bisa segera sampai ke rumahnya sendiri. Memang rumah itu merupakan peninggalan dari almarhum mertua Darmoko untuk istrinya, Minul, yang nantinya setelah putrinya itu menikah, maka rumah tersebut akan berbalik nama menjadi rumah mereka. Selain itu, orang tua Minul juga meninggalkan beberapa petak sawah yang cukup luas, yang sebelum kepergian keduanya, mereka telah berpesan bahwa sawah tersebut akan kembali digarap oleh menantu beserta anak semata wayangnya. Namun Darmoko bukan termasuk tipe suami yang suka mengandalkan warisan dari keluarganya ataupun keluarga dari istrinya itu. Dirinya lebih memilih untuk berusaha mandiri dan bekerja keras sendiri demi untuk menafkahi keluarga kecilnya dengan menggeluti sebuah pekerjaan menjadi pedagang sayur keliling di kampungnya itu. Terkadang warga memandangnya dengan sebelah mata dan menganggap bahwa dirinya itu hanya numpang hidup dengan mengandalkan harta warisan saja. Namun semua gunjingan itu tidak membuat Darmoko berkecil hati, apalagi berniat untuk membalas setiap hinaan dan cacian pedas yang selalu mereka lontarkan terhadap keluarganya. 2 pekan lalu, dirinya baru saja mendapatkan kabar gembira bahwa istrinya kala itu tengah dalam keadaan hamil. Setelah berhari-hari istrinya itu merasa mual dan memutuskan untuk mogok makan.
Hal itu membuat Darmoko sangat mengkhawatirkan keadaannya. Apalagi saat kepikiran sesuatu, dirinya malah tidak bisa fokus serius dalam pekerjaan. Ia lantas membawa Minul untuk mengunjungi puskesmas yang ada di kampungnya itu untuk memeriksakan keadaannya. Walau jaraknya bisa dibilang cukup jauh dari rumah mereka. Dan pada hari itu juga, bidan yang bertugas mengatakan bahwa istrinya saat itu memang tengah dalam keadaan hamil muda dan usia kandungannya sudah memasuki bulan kedua. Rasa bahagia terpancar dari raut wajah Darmoko pada kala itu. Dirinya tak menyangka bahwa sebentar lagi akan ada malaikat kecil yang nantinya akan memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Namun pada saat itu, setelah menguburkan jasad neneng, Darmoko terlihat nampak gelisah. Dirinya masih berdiri dan melamun di ambang pintu rumahnya, sedangkan istrinya Minul memutuskan pergi ke dalam bilik untuk mengistirahatkan tubuhnya. Bisa-bisanya semua warga tertidur nyenyak setelah apa yang telah mereka perbuat terhadap alam rumah neneng. Beda dengannya. Walaupun dirinya sudah berusaha memakamkan jasad itu dengan layak, namun masih ada satu hal yang mengganggu di pikirannya kala itu. Dirinya masih teringat akan ucapan Minul saat di pemakaman tadi mengenai mitos mayat yang tiba-tiba diloncati seekor kucing. Meski dirinya telah meyakinkan istrinya bahwa semua itu hanyalah tahayul belaka, namun tak bisa dipungkiri, hati Darmoko masih nampak begitu gelisah. Semua ini menyangkut tentang kehamilan sang istri, bahwa pantang bagi wanita hamil untuk berada di sekeliling area pemakaman. Apalagi saat itu, istrinya juga turut membantunya untuk menguburkan jenazah nenek. Tapi semua itu ada alasannya mengapa ia melibatkan istrinya dalam hal itu. Karena jika dirinya meminta tolong kepada warga yang lain, belum tentu juga mereka akan setuju untuk membantunya. Mata hati mereka seakan telah tertutup oleh kebencian mendalam kepada almarhumah neneng. Sewaktu wanita itu masih hidup, semua perbuatan merasakan yang wanita lakukan seakan masih terbayang di pelupuk mata mereka. Ingatan-ingatan akan suami yang suka digoda untuk tidur dengannya seolah membuat mereka murka dan melampiaskan semua dendam amarah itu dengan membakar tubuhnya secara hidup-hidup. Hal itu yang sedari tadi mengganggu pikiran dan juga hati Darmoko. Dirinya takut jika arwah neneng bergentayangan untuk menuntut balas kepada para penduduk kampung. Juga kekhawatirannya akan istrinya, Minul, yang saat ini tengah dalam keadaan hamil muda. Semoga saja firasat yang dirasakan istrinya itu tidak menjadi kenyataan, yang nantinya akan benar-benar mengutuk kampung itu dan mendatangkan sebuah malapetaka besar bagi dirinya dan juga penduduk setempat. Tumini berteriak sekeras mungkin hingga tak sadar bahwa dirinya keluar dari kamar mandi dengan keadaan telanjang bulat. Parno mendengar teriakan istrinya. Ia pun bangkit dan menemui istrinya yang tengah dilanda ketakutan. Namun ada keanehan di sana. Semakin Tumini mendekat ke arahnya, semakin kabur pula pandangannya dikala melihat wajah sang istri. Sekejap wajahnya itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik, dengan tubuh ideal yang sangat montok, juga tinggi yang semampai, dan rambut panjang sepinggang yang tergerai lurus. Lalu dengan sekejap pula tipu daya itu berubah menjadi sosok seorang wanita yang sudah renta dan peyot. Ia pun mengucek-ucek matanya berulang, memastikan bahwa saat itu dirinya tidak dilanda kantuk lagi. Setelah wanita itu berjarak 2 meter darinya, alangkah terkejutnya Parno. Ternyata yang dilihatnya tadi bukanlah mimpi belaka. Semua itu adalah fakta. Wanita berbadan mulus dan molek itu tengah berada tepat di hadapannya, tanpa memakai sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Kemaluannya langsung saja tegak, dan wajah yang ditatapnya saat ini adalah wajah yang selalu ia rindukan. Sudah lama ia menantikan hal ini, hal yang selalu ia idam-idamkan, yaitu bersetubuh dengan wanita yang dipujanya di kampung itu. Entah setan apa yang merasukinya kala itu, sampai dirinya tak sadar bahwa orang yang dibicarakannya itu telah tewas karena amukan warga setempat. Ya, Parna berpikir wanita yang ada di depannya itu bukanlah istrinya Tumini, melainkan adalah Neneng, si wanita penggoda yang selalu haus akan belayan laki-laki hidung belang. Sontak saja tanpa sadar, ia segera menarik tubuh itu ke dalam pelukannya, menciumi bau harum rambutnya, mengendus aroma wangi tubuhnya.
kemudian menggeletakkan perlahan tubuh itu di lantai teras rumahnya. Seakan telah terhipnotis oleh suatu entah apa itu, Parno tak takut jika perbuatan tak senonohnya itu menjadi tontonan warga. Apalagi teriakan Tumini tadi sangatlah keras. Tak tahu apa yang ada di pikirannya kala itu. Dan sepertinya saat ini ada suatu hal yang telah menutupi penglihatannya. Yang jelas-jelas wanita yang akan diajaknya bergumul kala itu adalah istrinya sendiri, bukanlah wanita berzina yang dipikirkannya kala itu. Parno melirik kanan dan kirinya untuk memastikan keadaan aman terkendali. Kemudian menutup daun pintu teras tersebut agar perbuatannya itu tak dilihat oleh anak-anaknya. Setelah itu ia celingukan ke arah depan, jalan setapak yang biasanya dilalui orang-orang saat pulang ke surau. Masih sepi dan hening. Mereka masih belum melewati jalanan itu. Ia pun langsung membuka sarung beserta bajunya. Kini kedua pasangan itu sama-sama dalam keadaan telanjang. Tumini tak tahu apa yang terjadi dengan suaminya kala itu. Ia sampai mundur beberapa jengkal untuk menghindarinya. Bukan maksud menolak ajakannya, namun anehnya, mengapa hubungan intim itu harus mereka lakukan secara belak-belakan begini, apalagi langsung di depan teras rumahnya. Seharusnya suaminya itu bisa menahan nafsunya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Dirinya lalu tersadar dan melihat keadaan tubuhnya saat itu. Mungkin inilah yang membuat hasrat suaminya memuncak. Keadaan tubuhnya yang bugil telah memancingnya untuk segera menyetubuhinya. Ia agak sedikit merasa aneh, karena selama berbulan-bulan suaminya itu tak pernah menyentuhnya. Bahkan untuk tidur saja, Parno pun lebih memilih rebahan di bawah, karena ranjangnya itu hanya cukup untuk istri dan juga kedua anak-anaknya saja. Walaupun begitu, sikap Parno memang tak seperti biasanya. Jangankan mengajak bersetubuh, mencium keningnya pun Parno tak pernah lagi. Lelaki itu dengan buas menarik tubuh itu ke pelukannya, menciuminya dengan buas dan mendorongnya tepat di atas lantai yang terbuat dari semen. Dirinya segera menungganginya layaknya seekor kuda, dan dengan napas memburu, segera ia melancarkan aksinya itu secepat mungkin. Beberapa kali Tumini mencoba untuk melepaskan cengkraman tangan Parno yang kala itu menggenggam erat kedua pergelangan tangannya. Namun apalah daya, kekuatan lelaki yang berhadapan dengannya saat ini jauh lebih kuat dibanding dirinya. Walaupun dirinya telah mencoba mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja energinya itu tak sebanding dengan pria yang bergumul dengannya saat ini. Ia hanya takut jika perbuatannya itu dilihat oleh orang-orang sekitar. Srak, srak. Derap langkah kaki terdengar dekat. Semakin dekat saat ada beberapa orang lelaki melewati jalanan setapak yang ada di depan rumahnya kala itu. Daun telinga Tumini mendengar dengan jelas. Ada beberapa orang yang tengah berbincang-bincang sembari terus melangkahkan kakinya. Matanya mencoba mengintip dari celah dedaunan pohon yang tertanam di area rumahnya. Ternyata benar, orang-orang itu baru saja kembali dari sembahyang subuh. Ia pun sekuat tenaga mendorong tubuh suaminya agar menyudahi kesibukannya saat itu. Namun tetap saja, Parno malah semakin liar dan terus melanjutkan perbuatan gilanya itu, walaupun itu dilakukan di depan teras rumahnya. Mata Parno meremelek merasakan kenikmatan surga dunia. Saat pandangannya tertuju ke arah depan, ia pun langsung melotot, karena netranya menangkap sesosok pocong dengan muka gosong sudah berdiri tepat di hadapannya. Bola mata yang merah seakan menatap marah ke arah mereka berdua. Pocong! Teriaknya terdengar begitu lantang. Tumini langsung mendongakkan kepalanya. Wanita itu pun langsung terkejut karena pocong yang dilihatnya di kamar mandinya tadi tiba-tiba sudah berdiri di sana. Parno berniat untuk menyudahi aksinya karena kehadiran makhluk yang tak diundang itu. Dilihatnya kembali wanita yang tengah ditidurinya kala itu. Dirinya lalu dibuat kaget kembali setelah mengetahui ternyata yang diajaknya bersetubuh bukanlah Neneng, melainkan istrinya sendiri. Loh, Tom? Ucapnya setengah kebingungan. Lalu, apa? Sampean kok gak izin toh, Kang? Sudah tak peringatkan jangan lakukan di sini, tapi sampean malah membegudul sakarepe dhewe. Lalu, apa? Kamu kok gak malu sih, Mas? Sudah tak peringatkan jangan lakukan di sini, tapi kamu malah ngeyel. Oceh istrinya. Ketika hendak bangkit,
Parno malah dibuat panik karena alat kelaminnya tiba-tiba tidak bisa dicabut. Sudah seluruh tangga ia kerahkan, namun semakin ditarik, bukannya malah lepas, kelaminnya itu malah semakin sakit. Aduh! Tumini pun turut merintih kesakitan. Lalu tiba-tiba saja linggis yang ada di teras rumah mereka bergerak sendiri, seperti tengah ada yang menggerakkan. Linggis itu biasa Parno gunakan untuk menduduk tanah saat menanam tanaman baru, yang kemudian diletakkannya di depan teras kembali untuk melanjutkan aktivitasnya lagi hari esok. Dan krak! Kini linggis itu tertancap di antara tubuh mereka berdua. Darah segar pun tumpah kemana-mana membajiri sekitaran teras. Sebelum menemui ajalnya, mereka sempat melihat kembali sosok menyeramkan yang baru saja mereka lihat. Dan benar saja, pocong itu tengah menyeringai dan memperlihatkan giginya yang runcing, seakan turut puas menyaksikan kematian mereka berdua. Setelah itu, sosok yang mengenakan kain kafan lusuh itu pun menghilang, dibarengi kepulan asap putih yang memutar. Ketakutan Minul pun akhirnya terjadi. Belum genap 1 hari setelah kematiannya, kini arwah neneng telah datang untuk menuntut balas kepada orang-orang yang dengan sengaja menghakiminya tanpa ampun. 1 hari 2 korban sekaligus. Parno dan Tumini tewas secara mengenaskan, alias mati gancet karena tipu daya sosok itu yang telah menutup pandangan Parno, sehingga lelaki itu tak sadar sudah terbawa pengaruhnya dan melupakan dengan sekejap bahwa wanita yang ada di pikirannya kala itu sudah meninggal karena dibakar. Sebentar, ada yang dengar orang teriak tadi? Tanya para pemuda yang tengah berbisik lirih dengan temannya kala itu. Iya, dengar. Sepertinya suara dari arah rumah Mbok Tumini ya. Mereka pun kemudian saling pandang, lalu meneriaki yang lainnya untuk memastikan apakah yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Takut jika tiba-tiba saja ada yang maling yang masuk di perkampungan kecil itu. Semuanya pun menjadi berkumpul. Kini mereka melangkah maju ke arah rumah yang ada di 2 meter dari tempat mereka berdiri. Astagfirullah! Kompak mereka semua mengucapkan kalimat itu setelah menemui Parno dan Tumini yang tewas secara mengenaskan dalam keadaan telanjang dengan batang linggis besi yang masih menancap di badan mereka. Di antaranya bergidik ngeri menyaksikan kejadian itu. Sebagian dari mereka sempat berpikir bahwa kutukan neneng pada kampung mereka telah menjadi kenyataan hingga menjatuhkan korban. Mereka takut akan ada korban berikutnya setelah ini. Apalagi mereka semua juga turut mengolok-olok neneng dan memprovokasi yang lainnya agar mengusirnya dari kampung itu. Akhirnya, semua warga pun mulai berkumpul. Bahkan Darmoko yang tadinya mengurungkan niatnya yang tak mau berangkat ke pasar, kini melangkahkan kakinya untuk menata dagangannya kembali. Namun, langkahnya terhenti ketika ada beberapa warga yang berlarian selepas sholat subuh. Lelaki berbadan tegap itu pun buru-buru keluar dari rumahnya, menengok gerangan apakah yang terjadi di luaran sana. Disusul Minul yang kemudian keluar dengan menggunakan kerpus penutup kepalanya seperti biasa. Kang, sepurane, ada apa toh? Kok sampai berlarian begitu? Ujarnya penuh rasa penasaran kepada Marjuki, suami dari Ponira. Yang ditanya pun berhenti sejenak, lalu mengambil posisi duduk di lesehan teras rumah yang masih terbuat dari plester itu. Dar, Tumini lan. Terlihat dirinya yang masih ngos-ngosan dan berusaha mengatur irama jantungnya. Dek, Mas minta tolong ambilkan segelas air untuk Kang Marjuki yo, pintanya terhadap istrinya. Minul mengangguk pelan, kemudian melangkahkan kakinya menuju dapur. Monggo Kang, diunjuk rumien. Silakan Mas, diminum dulu. Wanita itu menyodorkan segelas air putih kepada Marjuki. Suwun yo. Makasih Mbak, balasnya. Kemudian meneguk dengan cepat air yang ada di gelas tersebut hingga habis tak tersisa. Setelah tenang, Marjuki pun melanjutkan pertanyaan yang baru saja dilontarkan Darmoko kepadanya. Awakmu, masa gak ngerti Dar? Tumini lan bojone tewas secara mengenaskan di teras rumahnya. Kamu masa gak tahu Dar? Tumini dan suaminya tewas mengenaskan di rumahnya. Paparnya dengan mata gak melotot.
Innalillahi astagfirullah. Kapan Kang? Tanya Darmoko. Baru saja Dar, selepas sembahyang subuh. Iki aku arep mono, mau nyusul para warga yang lain. Kalau kamu tak ada halangan, ayo melu aku. Sekalian juga toh, kamu melihat ke sana. Baru saja Dar, selepas sholat subuh, ini aku mau ke sana, mau nyusul warga yang lain. Kalau kamu gak ada halangan, ayo ikut. Sekalian toh kamu melihat ke sana. Ajaknya yang menyarankan agar Darmoko mengurungkan niatnya saja ke pasar. Masa iya, ada tetangga meninggal kamu tetap mau pergi ke pasar? Apa kata warga yang lain nanti? Ucapnya kembali. Darmoko menghela nafas panjang. Aku nggak begitu Kang. Ya wes ayo, Dek, kamu ikut tidak? Kalau ikut sekalian ayo bareng sama Mas. Setelah menimpali kalimat Marjuki, Darmoko berniat untuk mengajak istrinya pergi bersamanya untuk melayat. Dek, tapi ndak usah lah, kan kamu lagi hamil. Aku takut kandunganmu nanti malah kenapa-napa, tambahnya. Apa? Bojomu meteng? Apa? Istrimu hamil? Tanya Marjuki yang nampak kaget. Karena selama ini dirinya melihat tidak ada tanda-tanda kehamilan yang ada pada tubuh si Minul. Iya Kang, baru saja kandungannya akan masuk bulan ketiga, sahut Darmoko. Wele-wele, hamil muda atau ternyata. Pantas perutnya belum kelihatan. Kalau begitu selamat ya Dar, aku turut senang mendengarnya, ucap Marjuki yang langsung saja memeluk Darmoko setelah mendengar kabar bahagia itu. Ya sudah, aku dan Kang Marjuki mau ke rumah almarhum dulu. Kamu di rumah wae ya. Nggak usah ikut. Kalau takut tutup saja pintunya dan tunggu di dalam sampai aku pulang, pesannya kepada Minul. Mas, tunggu, aku juga mau ke sana. Mau seorang oleh toh, kan niatnya baik, mau sekalian melayat. Masa tetangga meninggal aku hanya diam saja di rumah, rengek Minul kepada suaminya. Ya wes ladar, orang popo yang mung sekalian tak sia. Lagi pula ndak ada ceritanya orang mati bisa mencelakai janin yang ada di dalam rahim istrimu itu, seru Marjuki kepada Darmoko agar memperbolehkan istrinya untuk ikut bersama. Tapi Kang, Darmoko nampaknya masih takut untuk mengizinkan istrinya pergi melayat. Ketakutannya bukan apa-apa, melainkan sudah tradisi bagi orang-orang berdarah Jawa agar tidak melanggar pantangan-pantangan atau petua yang disampaikan oleh para nenek moyangnya dulu. Minul lalu memegang tangan Darmoko. Kang, insya Allah aku tidak apa-apa. Lagi pula niatku kan baik, hanya untuk melihat saja, ujar istrinya yang mencoba meyakinkan suaminya kembali. Darmoko akhirnya mengangguk. Ketiga warga desa Mojo Asem itu pun akhirnya pergi takziah ke rumah Tumini beserta suaminya. Sampai di sana, ternyata sudah banyak warga yang mengerumuni dua jasad tanpa busana tersebut. Sebagian hanya memandang dan begitu ngeri dengan kejadian tragis yang menimpa almarhum dan almarhumah. Satu batang linggis berukuran besar dan panjang masih tetap menancap pada tubuh tak bernyawa itu. Dan sampai akhirnya kedatangan Darmoko beserta Marjuki lah yang malah memberanikan diri untuk melepas batang linggis itu dari tubuh si jasad. Namun, dua tubuh yang beda kelamin itu masih sulit untuk dipisahkan karena kematian gancet yang menimpa mereka. Sebagian dari mereka mulai berbisik dan mengatakan perkataan yang seharusnya tidak mereka katakan di depan anak-anak Tumini. Mereka menyebut itu adalah karma karena melakukan perbuatan tak senonoh itu di depan rumahnya. Apalagi adegan tak pantas itu mereka lakukan menjelang sholat subuh, yang tanpa mereka sadari, satu kejadian demi kejadian mulai meneror kampung mereka. Perbuatan yang mereka menghakimi nenek dengan sepihak semakin membuat arwahnya murka dan ingin menuntut balas atas kematian tak wajar yang menimpanya. Apalagi mereka sudah berani koar-koar dan terang-terangan untuk membakarnya hidup-hidup. Sewaktu almarhumah masih ada di dunia ini, bahkan beberapa suami dari mereka pun yang dulunya turut ambil andil dalam menikmati kemolekan tubuhnya, justru malah memprovokasi istrinya masing-masing agar berbuat hal yang seharusnya tak mereka lakukan pada waktu itu. Namun, semua itu sudah tak ada artinya lagi. Kini, warga Mojo Asem harus menerima semua serapa yang dilontarkan neneng, yang ada pada dasarnya semakin membuat keadaan kampung itu menjadi kampung terkutuk, atau bisa disebut dengan kampung mati. Akhirnya, warga mengebumikan jenazah pada satu liang lahat yang sama karena keadaannya yang sungguh-sungguh mengenaskan. Sementara itu, anak-anak Tumini sudah diasuh oleh kakek dan neneknya dan berniat akan mengajak mereka untuk tinggal di kampungnya saja.
Setelah prosesi penyemayaman telah usai, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan pemakaman, pun dengan Darmoko beserta istrinya. Namun, kala itu, mata Minul menangkap ada yang aneh pada gundukan tanah yang masih basah. Yang dimana kala itu, ada sebongkah batu besar yang menjadi tanda di ujung makam tersebut. Dan ya, itulah makam si Neneng, seorang wanita penggoda suami orang yang tewas secara mengenaskan karena amukan warga. Namun Darmoko dan istrinya tak memberitahukan kepada siapapun tentang hal tersebut. Takut akan timbul konflik seperti malam sebelumnya, yang nantinya akan mengusik tubuh yang sudah menjadi jasad, yang dimana jiwanya sudah tenang di alam sana. Untung saja pada malam itu, dirinya beserta Pak Ustadz menguburkan jasad si Neneng di tempat yang agak jauh dari makam-makam yang lain, sehingga mereka belum ada yang tahu jika Neneng disemayamkan di pemakaman yang ada di desa mereka. Namun, semua hal yang telah mereka sembunyikan, suatu saat nanti mereka juga akan mengetahuinya. Untuk kapan waktunya hanya Sang Pencipta alam semesta saja yang tahu. Setelah para warga membubarkan diri, Minul pun mampir sebentar ke tempat peristirahatan Neneng, sekedar untuk mendoakannya saja. Tapi matanya terbelalak jikala waktu itu ia mendapati kuburannya ambles seketika, seperti ditimpa oleh longsoran tanah. Anehnya lagi, hanya makam Neneng saja yang tenggelam, makam yang lainnya masih utuh seperti sedia kala. Wanita berwajah ayu itu pun memanggil lirik suaminya untuk menghampirinya. Pasangan suami istri itu pun heran dengan pemandangan yang mereka saksikan. Keduanya saling tatap, apalagi Darmoko yang semakin memeluk erat istri tercintanya itu. Apakah kematian mereka ada sangkut pautnya dengan almarhum Neneng? Pertanyaan itu masih menjadi misteri dan disimpan rapi di relung hatinya. Darmoko pun berinisiatif untuk membenahi makam itu dengan cangkul yang dibawanya tadi. Untung saja Marjuki tadi aku suruh pulang, Dek, serunya terhadap Minul. Wanita itu masih terpaku, sembari matanya terus menatap suaminya yang berusaha memperbaiki gundukan tanah yang berantakan itu. Proses memperbaiki makam si Neneng berangsur selama hampir 20 menitan. Karena pada tanah itu hampir semuanya terisi oleh bebatuan alam yang membuat tanah tersebut menjadi keras untuk dikeruk. Setelah seluruh tenaga dikerahkan, akhirnya Darmoko berhasil untuk membenahi makam tersebut. Mereka berdua pun mendoakan almarhumah agar mendapatkan ketenangan dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Begitupun dengan Darmoko, yang dalam doa khususnya ia meminta agar awasi Neneng tenang dan tidak lagi mengganggu warga yang lainnya. Firasat yang dirasakannya begitu kuat, apalagi kematian tak wajar yang telah alami almarhumah pada malam itu. Menurut sebagian orang, mereka percaya bahwa siapapun mereka yang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan untuk menuntut balas atas kematian tragis yang dialaminya. Darmoko pun juga berharap bahwa teror ini sudah cukup sampai di sini saja. Pasangan suami istri itu pun kemudian pulang untuk membersihkan dirinya masing-masing. Di ujung jalan penuh lumpur dekat persawahan itu, nampak ada seorang laki-laki yang tengah melamun dengan pakaian kotor penuh tanah dan juga cangkul yang digeletakkan begitu saja di pinggir area jalan kecil yang ada di tengah sawah-sawah itu. Dia adalah Marjuki. Lelaki itu memandang sayu sekitar area persawahan itu dengan tatapan kosong, sehingga dirinya tak sadar bahwa Darmoko beserta istrinya kala itu sudah berada di dekatnya. Loh, Kang, turun mulai. Loh, Mas, belum pulang? Sapanya kepadanya. Seketika saja kedatangan mereka membuat Marjuki kaget. Iya iki, aku pengen ngadem seneng ini. Rasanya kalau menatap pemandangan sawah-sawah ini aku jadi ayam, Dar. Iya ini, aku ingin mendinginkan pikiran dulu di sini. Rasanya kalau menatap pemandangan sawah, hatiku jadi tentram, paparnya, yang kemudian mengarahkan netranya kembali untuk menatap pemandangan asri yang ada di kampungnya itu. Darmoko pun akhirnya duduk di samping Marjuki dan mengelus punggungnya. Ono apa to, Kang? Kok tak sawang-sawang koyo abot ngono sih? Ada apa, Thomas? Kok aku perhatikan kayak mikir berat begitu?
Tanyanya langsung tanpa basa-basi kepada Marjuki. Marjuki menghela nafasnya. Dulu kampung kita adem ayem sebelum kehadiran Neneng. Tapi sekarang ia memilih untuk tak meneruskan kata-katanya. Namun agaknya Darmoko paham kalimat Marjuki itu menjurus kemana. Sudahlah Kang, semuanya sudah terlanjur terjadi. Lebih baik kita berpikir yang positif saja. Wes, ayo mulai. Darmoko langsung menarik tangan Marjuki penuh semangat dan mengajaknya untuk pulang bersama. Kebetulan arah rumah mereka juga satu arah, walaupun nantinya mereka harus berpisah di ujung jalan setapak yang ada di depan sana. Di tengah perjalanan mereka, Marjuki masih terlihat gusar. Dar, aku sekalian saja numpang mandi di rumahmu ya, serunya. Minul nampak mengurutkan dahinya. Iya Kang, monggo. Tapi kalau boleh tahu, alasannya apa kok kepingin adus nang omahku? Tanya Darmoko. Alah Dar, ora usah nyindir ngono, koyo ora ngerti sifatnya bojoku wae. Yo, semenjak kepergok nganu dengan Neneng malam itu, sekarang si Poniras selalu saja marah-marah pada aku. Alah Dar, tidak usah nyindir gitulah. Kayak udah gak tahu sifat istriku saja. Ya, semenjak kepergok sama Neneng malam itu, sekarang si Poniras selalu saja marah-marah pada aku. Ungkapnya dengan memonyongkan bibir. Sampai niki Kang, kok iya senenge temen golek perkara. Kamu ini Mas, kok iya suka sekali cari perkara. Ledek Darmoko disertai gelak tawa yang khas. Sedangkan si Minul istri Darmoko memilih untuk jalan duluan, meninggalkan dua lelaki yang masih bersenda gurau di belakangnya. Nah Kang, monggo Pinara. Aku mau ke rumah tetangga dulu untuk mengembalikan pacul. Nah Kang, silakan masuk. Aku mau ke rumah tetangga dulu mengembalikan pacul, ucap Darmoko yang mempersilakan Marjuki untuk memasuki rumahnya dahulu, sembari menunggu dirinya kembali. Lelaki bertubuh kekar itu pun duduk beralaskan tikar nyaman di rumah yang dindingnya masih terbuat dari bambu tersebut. Melihat pakainya yang sudah kotor, ia pun berpikir untuk membersihkan diri di kamar mandi milik Darmoko. Namun lagi-lagi, lelaki itu berulas setelah mendengar suara orang yang tengah mandi di belakang sana. Dengan mengendap-endap seperti pencuri, Marjuki pun berniat untuk mengintip siapakah gerangan seseorang yang tengah ada di dalam sana. Ada satu petak ruangan yang hanya ditutupi oleh korden lusuh, yang dimana suara guyuran air itu semakin memekakan telinganya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Marjuki pun memberanikan diri untuk mengintip seseorang itu di balik korden tersebut. Matanya terpana ketika melihat istri dari Darmoko yang tengah asyik mandi tanpa memakai selai benang pun di tubuhnya. Air liurnya pun menetes. Tangannya meraba kemaluan yang sudah tegak di balik kain celananya itu. Namun, hal mengerikan malah dialaminya. Alih-alih mengintip istri dari temannya itu mandi, tiba-tiba saja ada pisau melayang ke arahnya dan menusuk tepat pada kedua bola matanya, yang membuat matanya menjadi buta untuk selama-lamanya. Apakah yang terjadi pada Marjuki sebenarnya? Suara teriakan Marjuki terdengar sampai keluar ruangan. Minul yang masih membasuh tubuhnya pun menjadi terkejut. Secepat mungkin dirinya mengenakan kembali dasternya untuk membalut tubuhnya, kemudian keluar ke arah sumber suara tersebut. Darmoko yang baru saja datang dari rumah tetangga untuk mengembalikan pacul pun juga terkejut kaget. Lelaki itu tengah melihat tubuh Marjuki yang tiba-tiba saja sudah tergeletak di plesteran rumahnya. Genangan darah segar memenuhi wajahnya. Marjuki teramat merintih kesakitan, memegangi kedua matanya. Astagfirullah Kang! Darmoko dengan sigap langsung saja menaruh kepala Marjuki kepada pangkuannya, disusul Minul yang baru keluar dari kamar mandi. Ya Gusti, Kang Marjuki, Mas, kenapa dia? Minul pun turut jatuh terduduk bersama mereka. Tolong, sakit mataku Dar. Rintihan Marjuki membuat Darmoko meringis ngeri. Sebilah pisau dapur masih tertancap pada satu bola matanya. Tolong, cabut benda ini dari mataku, suruhnya kepada Marjuki
Saat Marjuki menyuruh untuk mencabut pisau itu, raut wajah Darmoko pun menjadi bingung. Dirinya seolah takut untuk melakukan hal tersebut. Takut jikalau Marjuki kesakitan saat dirinya mencabut benda itu dari matanya. Sekitar 5 menit Darmoko mematung tanpa sepatah kata pun. Mas, kok malah meneng? Ayo gendang dicabut. Mesakno iki lho Kang Marjuki. Mas, kok malah diam? Ayo cepet cabut. Kasihan ini loh Kang Marjuki. Kalimat Minul seolah makin membuat Darmoko gelisah. Aku tidak berani, Dek. Sautnya dengan raut ketakutan. Lalu bagaimana ini? Aku ndak mau ya, Mas. Jika Mbak Yuponira menyalahkan kita atas apa yang menimpa suaminya sekarang ini. Minul dan Darmoko berdiskusi mencari solusi sebelum warga lainnya tahu keadaan Marjuki. Dar, kau malah meneng wae. Ayo, mataku sudah sakit ini. Dar, kau malah diam saja. Ayo, mataku sudah sakit ini. Sentak Marjuki. Ya Gusti, bagaimana ini? Ya wes, bismillah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tahan setia lo yo, Kang. Hamba memohon bantuanmu ya Allah. Ya Gusti, bagaimana ini? Ya sudahlah, bismillah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tahan sebentar ya, Kang. Hamba memohon bantuanmu ya Allah. Setelah berpikir panjang, Darmoko pun memberanikan diri mencabut pisau yang masih menancap di bola mata Marjuki. Sakit! Teriakan Marjuki membuat pasangan suami istri itu meneteskan air mata. Akhirnya mereka bisa bernapas lega karena telah menyingkirkan benda tajam itu dari netranya. Minul pun dengan sigap mengambil kain yang sudah tak terpakai untuk membalut mata Marjuki, untuk menghentikan alir darah yang terus-menerus membanjiri pakaian Marjuki beserta lantai rumahnya itu. Lalu Darmoko membonceng Marjuki dan membawanya ke puskesmas yang ada di ujung jalan raya sana. Memang letaknya cukup jauh dari perkampungan mereka. Namun, jika Marjuki tidak dibawa ke sana, takutnya nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi Darmoko, dirinya merasa tak enak karena peristiwa menyeramkan itu terjadi di rumahnya sendiri. Entah hal apa yang sampai mengakibatkan benda itu bisa menusuk kedua matanya. Semua itu masih menjadi misteri. Tapi Darmoko yakin ini masih ada keterkaitannya dengan dendam dan sumpah serapah almarhumah neneng beberapa hari lalu sebelum kematian tragis itu menimpanya. Saat melewati rumah Marjuki, sialnya istrinya itu malah berada di pelataran, terpergok tengah menjemur nasi yang sudah basi di bawah teriknya sang surya. Ya lah Kang, iku bojone sampean ada di halaman rumah. Lek ditakoni kok aku kudu jawab apa? Halah Kang, itu istrimu ada di halaman rumah. Kalau ditanya nanti aku harus jawab apa? Seru Darmoko dengan cemas sambil terus mengendarai motornya. Wes, ayo, kalau ditanya tidak usah menjawab. Sautnya sembari merintih kesakitan, memegangi kedua matanya yang sudah dibalut kain. Darmoko pun mengambil ancang-ancang untuk mengegas motornya, menghindari Ponira. Ia berharap semoga saja Ponira tidak melihat dirinya dan suaminya. Saat melintas, Darmoko tak melihat bahwa ada lubang pada jalanan yang dilaluinya itu. Apesnya lagi, jalan berlubang itu tertutup oleh genangan air hujan dan tak sengaja mengenai Ponira. Cerat! Suara motornya dengan keras melintasi kubangan berair itu. Wow, wong edan, dikira jalan mbokmu piye? Oh, orang gila, dikira jalan punya ibumu kali ya? Terdengar suara lompatan Ponira dari kejauhan. Akhirnya setelah 1 jam mereka menyusuri jalan setapak pedesaan. Mereka pun tiba di puskesmas ujung jalan raya. Darmoko turun dari motor dan memapah Marjuki untuk masuk ke dalam. Saat memasuki area dalam ruangan puskesmas, indera penciumannya seperti mengendus bau yang aneh. Harusnya aroma puskesmas identik dengan obat-obatan. Namun kali ini hidung Darmoko malah mencium bau anyir. Kang, sampean mampu ampuni enggak? Kang, kamu mencium baunya enggak? Tanyanya lirih berbisik di telinga Marjuki. Marjuki mengangguk, namun tidak sepenuhnya merespon ucapan Darmoko. Yang dirasakannya adalah sakit, perih, bercampur nyeri pada 2 kelopak matanya. Berharap supaya setelah ini matanya bisa melihat kembali. Wes, gendang ayo, aku sudah tidak tahan ini rasanya. Sudah cepat ayo, aku sudah tidak tahan rasanya. Suruhnya kepada Darmoko
agar cepat mengantarkannya ke ruang bidan yang bertugas. Sambil terus memapa Marjuki, netranya melirik beberapa petugas di bagian administrasi, juga sekitaran orang-orang yang mengantri untuk diperiksa. Mereka semua menunduk ke bawah. Tak ada pergerakan aktivitas yang mereka tunjukkan sedikit pun. Serasa orang-orang di sana seperti mayat hidup saja. Mereka pun lalu duduk di kursi tunggu untuk menunggu panggilan berikutnya. Setengah jam mereka menunggu. Namun, bidan atau pembantunya tak kunjung memanggil mereka. Bahkan orang-orang yang mengantri juga tak ada satupun yang dipanggil untuk masuk ke dalam. Darmoko tak bisa menahan lagi. Ia pun memutuskan untuk mengeceknya sendiri ke dalam. Anehnya, setelah ia menginjakkan kaki ke dalam, bidan yang bertugas seperti biasa kala itu tengah memeriksa pasiennya. Wajah-wajah yang ada di dalam sana tak jauh beda dengan rupa orang-orang yang tengah menunggu antrian di kursi tunggu. Kulitnya pucat, bawah matanya ada lingkaran hitam melengkung. Sikapnya dingin juga kaku. Namun setelah Darmoko mengalihkan pandangannya, ia pun melihat mereka yang mengantri di luar ruangan dengan tiba-tiba menghilang entah kemana. Hanya Marjuki saja yang tersisa di sana. Lelaki itu pun mengucek matanya berulang, memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah nyata. Lalu ia pun kembali menengok ke dalam, dan benar saja, ruangan itu kosong tak berpenghuni. Lantas siapakah orang-orang yang tadi dilihatnya? Dengan perasaan was-was bercampur rasa takut, ia pun langsung menggelandang tubuh Marjuki dan menyeretnya keluar bersamanya dari puskesmas tersebut. Loh, Darono apa toh? Mau kau bawa kemana aku ini? Loh, Dar, ada apa toh? Mau kau bawa kemana aku ini? Tanyanya penuh heran kepada Darmoko. Karena dirinya tak bisa melihat apa yang terjadi, Marjuki pun hanya bisa merasakan bahwa Darmoko membawanya berbalik ke arah pintu keluar puskesmas. Sudahlah, nanti saja di luar tak jelaskan, Kang. Yang penting kita keluar dulu. Ada yang tidak beres dengan tempat ini, ucapnya sembari terus memapa Marjuki. Setelah berada di halaman puskesmas itu, Darmoko pun menoleh lagi ke belakang. Puskesmas yang tadinya ramai, kini tempat itu menjadi sepi. Dan pintu keluar yang baru saja dilewatannya itu berubah menjadi tutup. Ada tulisan close di balik pintu tersebut. Jantung Darmoko seakan berhenti berdetak setelah melihat semua itu. Kemudian ada warga yang melintas dari arah ke jalanan raya. Nampaknya hendak menghampiri mereka. Ngapunten, madosi sinten nggih, Pak? Maaf, mau mencari siapa ya, Pak? Tanya wanita muda itu kepada Darmoko. Rencangin niku netrane kangen nopo? Temannya itu matanya kenapa? Tambahnya lagi. Inje Mbak, niki badhe ten puskesmas tapi kok tutup. Iya Mbak, ini mau ke puskesmas tapi kok tutup, balas Darmoko. Iya Pak, puskesmas ini memang ditutup dulu selama beberapa hari, tutur wanita muda itu kepadanya. Loh, memangnya ada apa Mbak? Apa sudah tidak beroperasi lagi? Tanya Darmoko penuh keheranan. Sesaat mata wanita itu melirik ke dalam ruangan yang pintunya tertutup rapat itu. Kemudian kepalanya tertunduk ke bawah, mulutnya menjadi terdiam, sembari dua tangannya itu bergerak meremas ujung kain yang dipakainya kala itu. Mbak, kok ditanya diam saja? Darmoko menepuk pundak wanita itu. Lalu wanita muda itu melambaikan jemarinya, memberi kode agar Darmoko lebih mendekat ke arahnya. Saya dengar menurut penuturan staf yang bertugas di puskesmas ini, katanya ada arwah korban kebakaran yang meneror semua petugas di sini. Ih, merinding saya jadinya Pak, bisik wanita itu dengan lirih ke telinga Darmoko. Bulu kuduknya meremang setelah menjelaskan kejadian itu kepadanya. Arwah korban kebakaran? Maksudnya gimana toh? Saya kok masih ndak mudeng. Arwah korban kebakaran? Maksudnya gimana? Saya kok masih nggak paham, ujar Darmoko sambil menggaruk kepalanya. Dirinya masih bingung tentang kalimat yang dijelaskan oleh wanita itu padanya. Begini Pak ceritanya. Malam itu sekitar pukul 9, puskesmas ini kan mau tutup. Nah, beberapa menit kemudian datang seorang wanita cantik, kata bidan pembantu di sini. Dia mengeluh kesakitan di bagian seluruh tubuhnya. Setelah dipanggilkan Bu Bidan dan dibawa masuk ke ruangan,
Semua staf kaget karena pas ditanya sakitnya kenapa, tiba-tiba saja tubuh cantik, halus dan hampir sempurna itu kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Hampir semua anggota tubuhnya gosong dan melepuh. Akhirnya mereka semua pun ketakutan. Dan setelah kejadian itu, pihak puskesmas memutuskan untuk menutup tempat ini selama beberapa hari, Pak. Begitu, Pak, ceritanya. Jelas wanita itu secara rinci. Darmoko langsung jatuh terduduk dan lemas setelah mendengarkan semuanya. Ia mengelus dadanya, sesekali mengusap peluh yang sedari tadi membasahi keningnya. Berarti benar, yang kutemui di dalam puskesmas tadi bukan dari golongan manusia. Atau mungkin saja aku sedang berhalusinasi karena kecapean. Lagi pula dari semalam aku juga belum tidur. Ditambah lagi kabar kematian Tumidi dan suaminya. Lah, lalu sekarang Kang Marjuki yang terkena musibah. Ya Gusti, apakah semua kejadian ini memang ada sangkut pautnya dengan teror arwah si Neneng ya? Yang masih tak terima dengan kematian tragis yang menimpanya hari itu. Jika memang benar, maka sumpah serapah yang dikatakan Neneng menjadi kenyataan. Kampung ini sudah dikutuk. Teror sudah tersebar kemana-mana. Belum lagi satu persatu warga di harinya berikutnya akan menemui ajalnya. Apakah aku dan Minul juga akan menjadi korban? Pikiran Darmoko melayang kemana-mana. Bayangan tragedi itu tidak bisa dihilangkan dari benaknya. Ketakutan yang melanda hatinya semakin besar. Ia takut jika keluarganya kelak juga akan menjadi korban seperti yang lainnya. Darmoko pun akhirnya bangkit. Ia berlanjut memapa Marjuki ke arah motornya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak atas informasinya. Saya mau pulang dulu kalau begitu, ucapnya kepada wanita yang muda yang masih berdiri di hadapannya kala itu. Inje Pak, sami-sami. Atos-atos Inje. Iya Pak, sama-sama. Hati-hati ya, sautnya sambil melambai. Saat Darmoko sudah melanjutkan motornya, meninggalkan pekarangan puskesmas yang sudah tak beroperasi tersebut. Dengan perasaan gelisah, Darmoko pun melanjutkan motornya sambil membonceng Marjuki. Pikirannya memutar ingatannya masih membekas tentang rumor yang dijelaskan wanita muda tadi. Tanpa sadar Darmoko yang masih melamun tak melihat bahwa keadaan Marjuki sangat lemas karena kehabisan banyak sekali darah. Tubuh kekarnya itu pun langsung terjatuh dari motor dan terkulai di tanah. Bruk. Merasa ada yang jatuh, sontak Darmoko tersadar dari lamunan. Kemudian ia menoleh ke belakang. Matanya melihat Marjuki yang sudah tergeletak lemas di atas tanah. Langsung ia memarkirkan motornya di depan rumah kosong dan berlari menghampiri Marjuki. Astaga Kang, ya Gusti, pripun terusan iki? Nyuwun tulung panjenengan paringi dalan Gusti. Astaga Kang, ya Gusti bagaimana ini terusan? Tolong berikan hamba petunjuk Gusti. Melihat Marjuki tak sadarkan diri, Darmoko pun langsung gelisah. Ia juga sangat takut jika terjadi apa-apa kepadanya. Di tengah kebingungannya itu, muncullah seorang ibu-ibu menggunakan kebaya zaman dulu dengan jari khas seperti pakaian adat Jawa. Tiba-tiba berjalan ke arahnya. Darmoko tak tahu siapa seseorang itu, namun wanita parubaya itu nampak begitu asing di kampungnya. Ia juga melihat wanita tersebut berjalan kemari dari arah rumah kosong yang tak berpenghuni, tepat di depan motor yang diparkirnya saat ini. Sungguh aneh. Padahal rumah itu sudah kosong semenjak bertahun-tahun. Tak ada seorang pun yang berminat untuk membelinya karena patokan harganya yang terlalu mahal. Cepat bawa temanmu masuk, akan kuobati matanya. Wanita tua itu langsung memberi perintah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Darmoko. Pun dengan dirinya yang kala itu tengah dalam keadaan kebingungan, harus meminta tolong kepada siapa lagi. Tanpa berpikir panjang, Darmoko langsung membopong tubuh Marjuki dan berjalan ke arah rumah kosong tersebut, seperti yang diperintahkan wanita tua itu kepadanya. Saat membuka pintu depan dan hendak masuk ke dalam, Darmoko pun nampak kaget. Rumah kosong yang seharusnya berdebu, banyak sarang laba-laba, kotor berserakan, tak terawat. Namun kali ini keadaannya sungguh berbanding terbalik dari pemikirannya sebelumnya. Rumah kosong bertingkat yang sudah ditinggal pemiliknya selama bertahun-tahun itu masih terlihat sama seperti dulu. Bahkan seluruh isian rumah pun tak ada yang dirubah.
Barang-barang antik masih tertata rapi di tempatnya. Kursi, sofa, meja, dan lainnya juga terlihat bersih. Lantai-lantai yang terbuat dari marmer itu pun terlihat mengkilap, seperti rumah yang baru saja dibersihkan. Apa iya? Dia ini adalah wanita yang ditugaskan untuk bersih-bersih di sini, ucapnya dalam batin. Lalu Darmoko meletakkan tubuh Marjuki dan menidurkannya pada sofa elegan yang berada di ruang tamu tersebut. Kemudian wanita tua itu datang dengan membawa sebaskom air hangat beserta racikan ramuan herbal yang kerap digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Wanita itu terlihat diam, tak berkata apapun. Sikapnya sangatlah dingin. Apalagi kulitnya yang sudah keriput itu juga nampak sedikit agak pucat. Hendak menanyakan hal itu, Darmoko pun tak berani karena takut jika wanita itu tersinggung oleh ucapannya. Nah, tolong ambilkan air hangat lagi di belakang, suruhnya kembali sambil menyerahkan baskom di tangannya itu kepada Darmoko. Darmoko hanya mengangguk, kemudian bangkit berjalan ke arah dapur. Mata Darmoko membelalak. Tubuhnya langsung jatuh terjungkal, menyaksikan keadaan dapur yang teramat sangat kotor juga berserakan. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan isi rumah lainnya yang nampak bersih dan terawat. Banyak sekali sampah dan perabotan dapur yang jatuh ke bawah. Sarang laba-laba pun turut memenuhi bilik dapur tersebut. Tak ada makanan ataupun air yang dimaksud wanita itu. Darmoko pun berpikir bahwa ada yang aneh dengan semua ini. Kedatangan wanita yang muncul secara tiba-tiba dari dalam rumah kosong ini, lalu keadaan rumah yang menjadi bersih seolah menandakan bahwa akan terjadi suatu hal buruk setelah ini. Ia lalu mengingat akan Marjuki yang digeletaknya di sofa tadi. Tak seharusnya ia meninggalkannya sendirian bersama wanita tua itu. Jangan-jangan Darmoko pun langsung bergegas untuk menghampiri Marjuki. Namun saat kakinya akan melangkah keluar dari dapur, tiba-tiba saja ruangan yang luas tadi seketika berubah menjadi bagian-bagian dinding yang tertutup rata tanpa sebuah pintu. Serasa saat itu juga dirinya tengah dikurung di ruangan yang entah tak tahu apa namanya. Ia mencoba merusak bangunan yang sudah disemen dengan memukul-mukulkan tangannya di sana. Tapi ternyata bangunan itu sangatlah kokoh dan semakin membuat jari jemari Darmoko terluka sesaat setelah meninjunya. Ya Gusti, tolong lindungilah Kang Marjuki. Darmoko langsung jatuh terduduk setelah menyadari semua kejanggalan itu. Padahal hari juga masih siang, dan kala itu matahari masih memberikan sinar putih terangnya ke bumi. Dirinya berharap jika Marjuki tetap dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sekarang ini matanya masih dalam keadaan terluka parah yang membuat dirinya kehabisan darah dan menjadi tak sadarkan diri. Darmoko tiba-tiba merasakan pening hebat di sekitar ujung pelipis kepalanya. Pandangannya mendadak kabur dan bruk. Kini tubuh Darmoko pun ambruk seketika. Hari menjelang petang. Langit sudah berubah menjadi jingga. Beberapa ekor burung mulai kembali ke pohon untuk bertengger di dalam sarangnya. Pohon nira yang kala itu cemas dengan Marjuki yang tak kunjung kembali, akhirnya bertekad untuk mencarinya. Terakhir mereka bertemu adalah pas waktu pagi, tepat di mana orang-orang mengantarkan Tumini dan Parno ke peristirahatan terakhirnya. Duh, Kang, wes katene surup koyo durung balik toyo. Duh, Kang, sudah mau maghrib kok ya masih belum pulang sih. Pohon nira menggerutu di sepanjang jalan, mencari di keberadaan Marjuki yang entah kemana. Sebenarnya hati pohon nira saat itu tengah dirundung rasa takut, karena harus menyusul suaminya ke pemakaman. Apalagi jasad Tumini dan suaminya juga baru saja dikuburkan, dan kematian mereka pun juga tragis. Penyebab kematiannya pun juga masih menjadi misteri. Tak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti penyebab kematian mereka berdua. Dirinya hanya takut jika pocong neneng tiba-tiba muncul untuk menghantuinya. Kok aku jadi merinding begini yo? Kalau bukan karena mencarimu, Kang, mungkin sekarang ini aku masih tidur ngelonin anak-anak. Gerutunya lagi. Pohon nira mengelus kedua lengannya dan mendapati bulu-bulunya itu berdiri. Hampir 2 menitan lagi ia akan sampai ke pemakaman. Dari kejauhan, pohon nira menyitipkan matanya. Ketika mengetahui ada kendaraan yang amat dikenalnya tengah terparkir di depan area pemakaman itu.
Ia pun langsung mempercepat langkahnya untuk memastikan sendiri apa yang dilihatnya tadi. Saat dirinya sudah dekat, nampak sekali motor tua yang terparkir itu adalah kendaraan satu-satunya milik Darmoko. Lah, ini kan motor suaminya si Minul. Bukannya dia tadi pas ke makam tidak bawa kendaraan ya? Terus ning endi iki wonge sing duwe motor? Terus di mana orang yang punya motor ini? Ponira celingukan ke kanan dan kirinya sambil sesekali memutarkan badannya mencari keberadaan Darmoko. Tanpa sengaja, mata Ponira mengarah masuk pada area dalam ke sekitar pemakaman. Dengan berbekal lampu sentrong yang dibawanya, ia pun menyorotkan benda yang ada di tangannya itu ke arah yang dituju. Matanya menyipit, memastikan yang di sana benar memang orang ataukah memedi yang menyamar untuk menakutinya. Jantungnya semakin berdegup ketika ia memutuskan untuk mendekati sosok itu secara perlahan. Langkah demi langkah telapak kakinya mulai berjalan menuju area pemakaman. Sayup azan maghrib dari kejauhan mulai berkumandang. Sebelum Marjuki diketemukan Ponira, ia juga tak akan merubah niatnya. Tekadnya untuk mencari Marjuki masih tetap ia lakukan, walau dari pagi bertemu pagi lagi. Walaupun matahari telah berubah menjadi bulan, hatinya memang sudah resah dari tadi siang tadi. Sesudah memakamkan jenazah Tumini dan Parno, nampaknya batang hidung Marjuki sudah tak terlihat lagi. Ia semakin was-was dan mencemaskan keadaan suaminya. Takut jikalau tragedi yang menimpa Tumini juga akan menimpa anggota keluarganya. Alasan ketakutannya pun juga bukan tanpa sebab. Andai saja yang bergumul dengan si nenek waktu itu bukanlah suaminya, mungkin waktu itu pasti ia akan mengurungkan niatnya menyuruh para penduduk setempat untuk menghakimi nenek, sekaligus membakar tubuhnya secara hidup-hidup di atas kobaran api pada malam itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Teror di kampungnya juga sudah mulai menyebar. Beberapa warga lainnya pun memutuskan untuk pergi dan mengungsi ke perkampungan lain yang lebih aman. Agar terhindar dari teror dan amukan arwah pocong wanita bezina itu, dirinya hanya bisa pasrah dan berharap semoga ia dan keluarganya terhindar dari teror menyeramkan tersebut. Semakin Ponira mendekat, semakin jelas pula sosok yang membuatnya penasaran sedari tadi itu siapa. Gusti, ini kan Darmoko, suaminya Minul. Kok dia malah tidur di pemakaman toh? Bukannya pulang? Ponira terkejut melihat tubuh Darmoko yang terbaring di sebelah satu makam polos tanpa bunga dan nisan. Dirinya tak tahu itu makam siapa, dan baru kali pertama ini yang melihat makam tersebut. Netra Ponira hanya melihat Darmoko saja yang terbaring di atas perkuburan tersebut. Kepala dan juga matanya melirik, menengok ke kanan kirinya, namun tak kunjung jua menemukan di manakah suaminya itu berada. Ia lalu membangunkan Darmoko yang masih belum sadarkan diri untuk menanyakan keberadaan suaminya. Dar, hei Darmoko, ayo ke, ndang tangi, turu yo nang omah, turu koneng kuburan. Darmoko, ayo cepat bangun, tidur ya di rumah, tidur kok di kuburan sih? Omelnya sembari terus menggoyang-goyangkan tubuh Darmoko. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya lelaki itu terbangun. Dirinya masih merintih memegangi dahinya yang teramat pening. Matanya menyipit. Pandangannya samar di saat ia mencoba untuk memastikan siapakah gerangan seseorang yang telah membangunkannya. Hayo Dar, wis suruh piki ngono loh. Hayo Dar, ini sudah petang. Cerocos Ponira lagi. Suaranya seperti Mbak Yuponira, batin Darmoko. Ia lalu mencoba menggelengkan kepalanya kembali berulang-ulang, kemudian mengerdipkan matanya. Barulah di situ dirinya bisa melihat dengan jelas seseorang yang ada di depannya kala itu. Dengan tenaga yang masih tersisa, Darmoko mencoba untuk bangkit. Kepalanya masih terasa pusing. Mbak Yu, seru Darmoko. Iya iki aku. Kamu kok dewean Dar? Iya ini aku. Kamu kok sendirian Dar? Ponira mengira bahwa suaminya si Marjuki sedang bersama Darmoko. Namun dugaannya salah. Hingga malam menjelang,
dirinya masih belum menemukan batang hidungnya suami itu. Darmoko tidak sepenuhnya merespon ucapan Ponira. Ya, justru saat ini ia sangat terkejut karena posisinya tengah berada di pelataran pemakaman. Dan sungguh terkejutnya dirinya saat itu. Rumah kosong mewah yang dilihatnya beberapa jam yang lalu rupanya adalah sebuah pemakaman umum yang ada di desanya sendiri. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.